Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat semuanya? Jumpa lagi dengan Kakak Pangkirestu di kelas ilmu pengetahuan sosial. Semoga kalian sehat selalu ya. Di video kali ini kita akan belajar mengenai hubungan antara kelangkaan dengan permintaan juga penawaran untuk kesejahteraan dan kesatuan bangsa Indonesia. Adapun tujuan pembelajarannya adalah setelah sahabat mengikuti pembelajaran ini, sahabat mampu menjelaskan hubungan antara kelangkaan dengan permintaan juga penawaran untuk kesejahteraan dan persatuan bangsa Indonesia. Nah, sahabat semuanya, pada pertemuan sebelumnya kita telah belajar mengenai kelangkaan. Lalu, masih ingatkah sahabat apa itu kelangkaan? Kelangkaan merupakan persoalan ekonomi yang paling mendasar dikarenakan keinginan manusia yang tidak terbatas dengan ketersediaan sumber daya yang terbatas. Kelangkaan ini ada karena orang ingin memiliki lebih banyak barang atau jasa yang ada pada sistem pengelolaan dari sumber daya yang terbatas. Adapun penyebab kelangkaan antara lain, yang pertama, perbedaan letak geografis sehingga sumber daya alam tersebar tidak merata. Ada daerah yang banyak sumber daya alamnya, bahkan daerah tersebut subur, dan daerah yang kurang memiliki potensi sumber daya alam, atau bahkan daerah tersebut kurang subur. Perbedaan geografis ini berpengaruh pada kekayaan sumber daya masing-masing daerah. Penyebab kelangkaan yang kedua adalah pertumbuhan penduduk lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan barang produksi, sehingga menimbulkan kesenjangan antara kebutuhan dengan persediaan barang dan jasa. Sedangkan yang ketiga, keterbatasan kemampuan produksi barang. Yang keempat, perkembangan teknologi yang tidak sama. Di beberapa negara maju, perkembangan teknologi berlangsung cukup cepat, serta di negara berkembang justru perkembangan teknologi lambat dibandingkan dengan perkembangan kebutuhan akan barang dan jasa. Sedangkan yang kelima, penyebab kelangkaan adalah terbatasnya sumber daya mendorong manusia melakukan segala usaha agar kelangkaan bisa memenuhi kebutuhan hidup. Faktor penyebab kelangkaan yang telah diuraikan dapat menimbulkan penawaran dan permintaan terhadap barang dan jasa. Penawaran terhadap barang dan jasa akan melimpah terjadi pada daerah yang kelebihan hasil produksi. Kelebihan penawaran ini akan mengakibatkan harga barang pada daerah tersebut menjadi murah. Daerah yang kekurangan sumber daya akan menyebabkan kelebihan permintaan, sehingga harga barang pada daerah yang kekurangan menjadi mahal. Untuk mengatasi kelebihan penawaran pada daerah yang kelebihan sumber daya dan kekurangan pada daerah yang kurang sumber daya dengan melakukan distribusi barang dan jasa. Sahabat, kalian masih ingat kan apa itu distribusi? Distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang dari produsen kepada konsumen, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pada saat melakukan kegiatan distribusi dapat dilakukan diantaranya melalui pasar. Apa kaitan antara pasar dengan distribusi? Sesuai dengan fungsinya, pasar merupakan tempat promosi, distribusi, dan pembentukan harga.
Pasar merupakan tempat terjadinya transaksi jual beli. Kaitan antara pasar dengan distribusi adalah pasar merupakan tempat atau lembaga untuk mendistribusikan barang dan jasa dari produsen kepada konsumen. Peranan keterkaitan pasar dengan distribusi antara lain sebagai berikut. Yang pertama, mempermudah konsumen memperoleh barang konsumsi. Dengan adanya pasar dan distribusi, barang dan jasa yang dihasilkan produsen dapat dinikmati oleh konsumen, baik melalui pasar tradisional maupun modern. Peranan keterkaitan pasar dengan distribusi yang kedua adalah membentuk terciptanya harga barang yang stabil. Dengan adanya pasar, barang-barang dapat tersalurkan pada konsumen. Proses penyaluran akan membuat harga relatif stabil. Naiknya harga barang biasanya dipengaruhi oleh karena langkanya barang. Langkanya barang yang di pasar juga dipengaruhi oleh lancarnya distribusi. Apabila distribusi lancar dan barang selalu tersedia di pasar, maka harga akan relatif stabil. Peranan keterkaitan pasar dengan distribusi yang ketiga adalah produsen akan mempertahankan keuntungan dan penjualan produk. Keuntungan bagi produsen dengan adanya pasar dan distribusi akan mempertahankan penjualan dengan stabil. Penjualan ini akan mempengaruhi keuntungan yang diperolehnya. Bagi perekonomian nasional, peran pasar dalam pemenuhan kebutuhan antar ruang dapat dilihat sebagai berikut. Pertama, peranan bagi produsen dapat menawarkan hasil produksinya di pasar, sehingga pasar dalam hal tempat penjualan sekaligus tempat promosi bagi produsen, dan lewat pasar inilah produsen dapat mengembangkan usahanya. Peranan bagi konsumen dapat memenuhi semua kebutuhannya melalui pasar semakin luas. Pasar semakin mempermudah konsumen memperoleh barang yang dibutuhkan. Kemudian yang ketiga, peranan bagi pembangunan, karena pasar menyediakan barang dan jasa yang bermanfaat dan diperlukan dalam pembangunan. Pasar ini mendorong pembangunan daerah-daerah. Selain itu, pasar dapat menambah pendapatan daerah. Kemudian yang keempat, peranan pasar bagi sumber daya manusia dapat menyerap tenaga kerja. Semakin luas pasar berarti membuka kesempatan kerja, dan ini artinya menyerap tenaga kerja dan mengurangi pengangguran. Ketersediaan sumber daya merupakan hal penting dalam upaya memenuhi kebutuhan masyarakat secara merata dengan harga terjangkau. Kelangkaan yang mendorong manusia melakukan kegiatan ekonomi untuk menyediakan barang dan jasa dan kemudian mendistribusikan kepada masyarakat demi peningkatan kesejahteraan. Terima kasih sahabat sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, juga share ya, agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari channel ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.